Yes, semangat. Oke. Selamat pagi. Pagi. Yes. Baik Bapak Ibu, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena anugerahnya kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam mengikuti seminar diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Pak Simpson SPD. Baik Bapak Ibu, adir Kak Kalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua doa pembuka, yang ketiga pembukaan diseminasi budaya positif oleh Ketua K3S Pak Elius SPD, kelima pemaparan materi oleh Pak Simpson SPD, keenam tanya jawab, yang ketujuh penutup. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama saya ajak berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Sehingga kami boleh hadir di tempat ini oleh karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mengikuti kegiatan ini. Kami mohon supaya Tuhan terus pimpin kami agar seluruh pembicaraan dan seluruh kegiatan kami boleh kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Melalui proses pendidikan yang kami alami, pembinaan yang kami alami, supaya dapat memampukan kami untuk melayani pekerjaan Tuhan yang telah Kau percayakan kami di sekolah kami masing-masing. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus pembukaan dibawa oleh Ketua K3S Kecamatan Air Besar, yaitu Pak Elius SPD. Dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SD 07 Hanura. Sebelumnya saya akan buka acara ini dengan resmi. Acara diseminari budaya positif pada tanggal 30 Januari 2023. Acaranya dibuka. Terima kasih kepada Pak Elius yang sudah membuka acara seminar diseminasi budaya positif. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Pak Simpson SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempatnya saya persilakan. Jadi ya Bapak Ibu, baik, terima kasih kepada moderator Ibu Dr. Tiana Laku atas kesempatannya diberikan kepada saya untuk memaparkan materi tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, kita lihat di depan. Perkenalkan, nama saya Simpson. Saya berasal dari Bentiang, asli Bentiang. Saya kebetulan di sini ada teman-teman saya seangkatan dengan mereka seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Asim, Pak Nesa, Pak Jeffrey dan Pak Diono. Saya DTT 6 tahun di Bentiang. Bentiang. Kemudian di 2017 saya diangkat menjadi CPNS di SDN 02 Agak Sebangki. Kemudian 2022, tepatnya bulan November bulan 11, saya ditugaskan menjadi PLT di SDN 17 Tengok Lain, kembali lagi ke Kecamatan Asal. Jadi puji syukur, saya merasa bahagia sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di guru-guru Kecamatan Air Besar, sama berjumpa kembali. Kita sama-sama memajukan pendidikan di kecamatan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kita sama-sama. Ini ada guru-guru hebat semua yang ada di sini, yang saya kenal, orang-orang hebat yang nantinya bisa berkontribusi banyak kepada pendidikan di kecamatan kita. Baik, yang pertama yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Ramli, yang saya hormati Ketua K3S, Bapak Elius, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Jadi kita masuk kepada materi, silakan Pak Jeffrey. Itu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Next Pak Jeffrey, ini waktunya tidak terlalu banyak ya. Topik dalam eksplorasi konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang berikutnya restitusi 5, posisi kontrol, dan yang berikutnya restitusi segitiga restitusi. Next. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan. Next. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai positif bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Gil Mosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu tujuannya yang ingin dicapai oleh anak-anak bangsa Indonesia, yaitu menuju profil pelajar Pancasila yang di dalamnya tercantum beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu
yang ingin kita capai. Perubahan paradigma. Bapak Ibu, ketika seseorang menggenggam kertas, ini semacam permainan. Ketika orang menggenggam kertas, adakah yang bisa membuka ketika orang itu tidak mau membuka? Pasti tidak bisa ya. Kecuali orang yang menggenggam itu mau melepaskan tangannya, barulah kertas itu akan terbuka. Itu apa artinya Bapak Ibu? Bahwa perubahan orang itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tetapi dari diri anak itu tersebut sehingga dia bisa berubah. Next. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sejenis paradigma yang salah. Jadi semua itu adalah paradigma yang salah. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah itu mungkin? Itu tentu tidak mungkin. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kontrol. Kalau stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau dia teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Kalau teori kontrol berdasarkan itu, saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Kemudian pemaksaan adalah saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Artinya bekerja sama dan membuat kesepakatan bersama itu adalah hal yang diinginkan. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Jadi tidak ada yang kalah kalau dalam proses kontrol. Next, disiplin positif. Teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser. Ya, itu banyak sekali Bapak Ibu kita bisa melihat ada tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Next. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin. Disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Itu yang banyak yang keliru dari kita. Disiplin itu artinya kita mengontrol orang, kita menekan siswa. Itu adalah pandangan paradigma lama yang semestinya kita ubah. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal tadi sudah dibahas. Next. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi dari luar, karena ada hukuman. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal juga. Artinya dia melakukan sesuatu itu karena ingin mendapat sesuatu dari orang lain, ingin mendapat imbalan dari orang lain. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa yang bila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Jadi kita mau berubah itu bukan karena diiming-imingi hadiah, tetapi karena motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Itu. Next. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara yang makna dari merdeka. Terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Merdeka. Merdeka tidak bebas dari perintah orang lain, tetapi pandai memerintah dirinya. Jadi dia memerintahkan dirinya sendiri. Next. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang diminta memiliki membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pembelajaran penghargaan.
menurut Alpicon 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Tuh, penghargaan. Next. Hukuman oleh penghargaan. Ini kebalikannya. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, benar sekali. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi orang, seperti yang saya sampaikan tadi, orang melakukan sesuatu itu karena ingin dihargai. Itu menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, orang yang sudah mendapat penghargaan itu kadang-kadang puas. Jadi daya kreativitasnya akan menurun. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sudah berjelas sekali. Kalau kita melakukan hanya semata ingin dihargai, ingin diberikan hadiah, maka motivasi diri kita untuk lebih baik itu akan berkurang. Berikutnya, bentuk program kebijakan apresiasi atau penghargaan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, pengakuan secara khusus. Jadi memberikan pengakuan itu jangan sembarangan. Jadi secara khusus. Kalau dia pandai matematika, sebut dia pandai matematika. Jadi secara spesifik. Beri pengakuan secara pribadi, artinya pribadi, tidak di depan siswa-siswa lain. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Jadi bergantian, semua murid harus diberikan ketiga. Tidak hanya itu yang bahkan yang tidak bisa pun kita perlu memberikan apresiasi. Kemudian fokus pada proses. Jadi proses itu sangat penting. Berikutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan rasa empati besar maksudnya rasa empati besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian pembukanya, saya menghargai nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Kemudian situasinya adalah pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian pembukanya adalah terima kasih untuk. Kemudian nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawabmu. Kemudian situasinya adalah pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Berikutnya, tindakan guru. Ya, ini beberapa tindakan guru. Bapak Ibu boleh perhatikan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Itu boleh dilihat Bapak Ibu, mana yang apakah itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, itu adalah salah satu dari hukuman. Jadi hukuman itu membuat orang merasa bersalah. Next. Nah, itu sudah dijelaskan. Boleh dilanjutkan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Kemudian konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan berikut dan seperti itu. Jadi kita harus lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikutnya, Pak Jepri, siap? Ya, itu beberapa contohnya hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada perbedaan. Identitas sukses, disiplin. Berikutnya Pak Jepri, ya. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Masih, Pak Jepri. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat
dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nih, Pak Jepri? Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa seperti itu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kalau anak takut ditilang, dia akan memakai helm kalau ada polisi. Tetapi kalau dia sadar bahwa helm itu untuk keselamatan, kemana-mana ada polisi ataupun tidak ada polisi, dia tetap akan memakai helm. Itu gambarannya. Next, Pak JP. Nah, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Jadi lingkaran besarnya masih banyak. Lingkaran besarnya budaya positif, di dalamnya ada lingkungan yang positif, kemudian ada keyakinan kelas dan ada peraturan kelas, lingkaran kecilnya. Next, Pak Jepri. Ya, ini bisa diisi, ini diminta kita untuk isi. Mungkin lanjut, Pak Jepri. Ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelas tentang tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan seterusnya. Next, Pak Jepri. Bisa dibaca Bapak Ibu, nanti kalau ada yang mau minta modulnya boleh. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Ya, belonging, survival atau bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia. Next, Pak Jepri. Nah, posisi kontrol. Yang kelima, kita sudah mendekati yang terakhir. Lanjut, Pak Jepri. Ya, itu banyak sekali Bapak Ibu, boleh diperhatikan di slide-nya. Posisi kontrol yang pertama itu motivasi, guru berbunyi, guru berkata, hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Silakan Bapak Ibu perhatikan, ya. Penghukum, menghardik, nunjuk, menyakiti, menyindir. Membuat orang merasa bersalah, menceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kemudian teman, posisi sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian posisi sebagai pemantau, guru sebagai pemantau, menghitung dan mengukur kesalahan orang. Misalnya dicatat ke dalam buku kasus. Namun yang paling bagus itu adalah posisi manajerial. Ini yang disarankan untuk guru terapkan. Posisi manajerial, mengajukan pertanyaan. Misalnya ketika anak mengganggu temannya, guru harus mengajukan pertanyaan, bukan dihardik, bukan dicerca, bukan diintimidasi, tetapi ditanya-tanya. Kenapa kamu melakukan itu dan sebagainya. Menggunakan 4W 5H. 4W 1H. Ya, pertanyaan. Lanjut Pak JP. Ya, ini ada tugas, akan nanti Bapak Ibu kerjakan. Lanjut. Saya kecewa sekali dengan kami. Itu pernyataan. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Dan seterusnya. Lanjut Pak Jepri. Segitiga restitusi. Ini yang akan dicanangkan oleh grup penggerak. Jadi ketika menyelesaikan masalah anak, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Lanjut Pak Jepri. Ya, segitiga tersebut. Yang pertama, validasi kebutuhan. Yang kedua, segitiga menstabilkan identitas. Yang ketiga, menyatakan keyakinan. Misalnya anak-anak berkasus, yang pertama kita stabilkan dulu, validasi dulu. Kenapa kamu melakukan itu dan sebagainya. Next, Pak Jepri. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Contohnya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Itu menstabilkan identitas. Lanjut. Validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Next. Menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita?
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu meyakinkan, menanyakan keyakinan. Jadi untuk mengubah orang itu kita harus tanya seperti itu. Untuk mengubah anak itu kita harus bertanya seperti itu supaya dia bertanya, menggerakkan dirinya untuk menjadi lebih baik. Next. Ya, ini Bapak Ibu 30 detik intervensi 30 detik. Next. Ya, terima kasih Bapak Ibu, demikian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya jika ada kata yang salah, ada kekurangan, ada yang mau bertanya silakan. Waktunya dipersilakan. Kalau tidak ada, Baik Bapak Ibu, ya silakan Ibu. ada pertanyaan? Saya persilahkan. Ya. Selamat pagi. Luar biasa. Sepertinya hari masih pagi dan Bapak Ibu udah sore. Baik, selamat pagi. Yes, mantap. Selamat pagi. Ibunya lah. Siapa kita? Guru hebat jawabnya. Siapa kita? Guru hebat. Ya, kalau Bapak Ibu hebat silakan tunjukkan nyalinya melalui pertanyaan. Baik Bapak Ibu, sesi pertanyaan saya persilakan. Terus yang berkaitan Seputar dengan guru materi. penggerak boleh Ya. yang mau bertanya. Pak Asin. Pak Arjono mana Pak Arjono? Ada Pak Asin, Ibu Manis. Baik, saya rasa Bapak Ibu sudah memahami semua materi yang disampaikan oleh Pak Simpson SPD. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini. Dan kita tutup dengan doa penutup yang dibawa oleh Pak Sumirat. Kepada Pak Sumirat, saya persilakan. Baik, rekan-rekan semua, untuk menutupi acara kita yang baru selesai, kita pimpin menurut agama Kristen yang lain menyesuaikan. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kamu telah minta kami dalam perjalanan yang jauh hingga sampai ke tempat ini dalam keadaan bersama. Cara yang disampaikan oleh Pak Simpson ialah berguna untuk kita semua. Sejauh ini rekan-rekan masih dalam perjalanan, mungkin kendaraan yang macet yang hadir kita tidak tahu, tapi kami percaya yang hadir sini berkat dan karunia Tuhan. Terpujilah namamu dan nama Tuhan Yesus, dengan berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih Bu Oktaviana. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Biarlah Tuhan yang membalas. Amin. Amin.